Jadi Indonesia hari ini, Pak Zono, sedang di puncak dari pertumbuhan urbanisasinya. Kami melihat bahwa harus dibentuk sebuah kelembagaan untuk mengelola berbagai urusan lintas daerah administratif, ya. Kira-kira tantangan apa tadi, masalah administrasi, masalah ego kota, kabupaten, dan sebagainya, kira-kira? Setelah menggeluti ini ya, Pak Sono ya, saya kira saya melihat pola yang sama yang terjadi juga di berbagai kelembagaan serupa di seluruh dunia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam acara Ngobrol Kota yang diselenggarakan oleh Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas ITB. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah Kepala Badan Pengelola Metropolitan Rebana. Beliau lulusan planologi, saya lulusan elektro. Jadi elektro, EL dan PL bersatu kali ini untuk menjadikan kota yang lebih baik. Nah, metropolitan itu sepertinya sudah menjadi keharusan. Saya bukan bidang perkotaan, tetapi hanya dari inovasi perkotaan, di mana inovasi, integrasi itu bisa didukung. Kali ini kita akan membahas yang berkaitan dengan metropolitan Rebana. Untuk itu kita akan berbincang-bincang santai dengan AA Berni ya, panggilan saya. Jadi beliau sebagai Kepala Badan Pengelola Metropolitan Rebana. Mungkin bisa dijelaskan kenapa, bagaimana Metropolitan Rebana ini sehingga dibentuklah dan Pak Berni menjadi kepalanya, begitu ya. Terima kasih Pak Suwono. Ini saya dikasih kesempatan untuk ngobrol-ngobrol, senang sekali ya. Saya mengikuti podcast ini yang kelihatannya penggemarnya banyak sekali ya. Nah, jadi Indonesia hari ini, Pak Zono, sedang di puncak dari pertumbuhan urbanisasinya. Jadi tantangan Indonesia ke depan sebagai negara adalah bagaimana kita bisa mengelola urbanisasi. Karena dalam waktu 30 tahun ke depan, 80% dari masyarakat kita itu akan tinggal di perkotaan. Desa-desa menjadi mengkota. Lifestyle kita menjadi kota gitu ya. Ibu-ibu di desa sana di Papua atau di daerah perbatasan tinggal di seperti pedesaan, tetapi jalan depannya di konkrit gitu ya, di aspal, dan dia pegang 2 handphone, smartphone, satu buat arisan, yang satu buat belanja online. Sama persis seperti yang di China, di Jepang. Jadi gaya hidup kita menjadi kota, menjadi semakin smart gitu ya. Nah, melalui ratifikasi New Urban Agenda, Indonesia sudah bersama dengan negara-negara lain di Quito tahun 2016 itu meratifikasi New Urban Agenda, yang intinya adalah semangatnya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan energi positif dari urbanisasi, sehingga kita mengambil keuntungan dari transformasi akibat urbanisasi yang harusnya produktif, gitu ya. Kira-kira itu. Ya. Berdasarkan itu, kami pemerintah Jawa Barat melihat harus sangat serius mengatasi ini. Nah, sehingga hari ini melalui kepemimpinan Pak Gubernur, Pak Ridwan Kamil di era sebelum ini, kita mengambil langkah bahwa kita harus proaktif. Dan lalu kami melihat bahwa harus dibentuk sebuah kelembagaan untuk mengelola berbagai urusan lintas daerah administratif, ya.
urusan-urusan yang kita sebut sebagai cross-cutting issues. Nah, kita melihat ini dengan membenchmark kepada berbagai kelembagaan serupa, baik di Tokyo Metropolitan Area, di Greater London, kemudian di Seoul, di New York dan sebagainya. Nah, apa yang mereka hadapi sama persis dengan kita, Mas, gitu ya, bahwa tantangan ke depan adalah urbanisasi dan aglomerasi perkotaan yang semakin besar. Nah, jadi inovasi pertama yang kita lakukan adalah create kelembagaan untuk bisa memanage cross-cutting issues ini. Nah, melalui sebuah Perpres dan Pergub dan Kepgub dan seterusnya gitu ya, setelah kami persiapkan kira-kira 4 tahun, kami kemudian menyiapkan kelembagaan ini yang disebut sebagai Badan Pelaksana Kawasan Metropolitan Rebana. Rebana sendiri sebetulnya adalah sebuah wilayah metropolitan yang terdiri dari 7 kota kabupaten, yaitu Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Kuningan, Majalengka, Subang, dan Sumedang. Ya, kita hari ini luasnya hampir kira-kira 500.000 hektar dengan penduduk 10 juta. Jadi metropolitan ini sebuah aglomerasi perkotaan hidup yang sangat dinamis. Nah, itu besarnya, luasnya, dan juga jumlah penduduk 10 juta yang mungkin sudah mendekati Jakarta ya, begitu ya. Kira-kira tantangan apa tadi, masalah administrasi, masalah ego kota, kabupaten, dan sebagainya, kira-kira setelah menggeluti ini ya, Pak Sono ya, saya kira saya melihat pola yang sama yang terjadi juga di berbagai kelembagaan serupa di seluruh dunia, yaitu bagaimana kita bisa bekerja bersama secara kolaboratif dengan para wali kota dan bupati. Bagaimana kita bisa bekerja secara matriks, ya, dalam isu-isu cross-cutting dengan dinas-dinas yang ada di daerah, 7 kota kabupaten. Kita perlu untuk mencari pola bekerja yang diturunkan ke dalam sebuah strategic objektif dari kelembagaannya, yang sifatnya memperkuat kehadiran teman-teman di daerah. Ya, jadi fungsi dari kelembagaan metropolitan ini harus bisa memperkuat isu sektoral yang ada, gitu ya, melalui pemecahan masalah-masalah cross-cutting. Nah, apa yang menjadi tupoksi cross-cutting kami? Yang pertama adalah isu berkaitan dengan misalnya infrastruktur kelas dunia. Bagaimana 7 kota kabupaten ini bisa kita bantu untuk memprocure world class infrastructure. Kemudian yang kedua, investasi. Bagaimana kita sebagai sebuah wilayah bisa berkolaborasi dengan global investor. Yang ketiga adalah isu social engineering. Bagaimana penyiapan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk membangun metropolitan ini. Nah, yang keempat, isu berkaitan dengan tata ruang. Bagaimana menciptakan tata ruang yang harmonis. Jadi kelembagaan metropolitan ini bukan mengemban misi sektoral, namun cross-cutting. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah lalu bagaimana kita sebagai kelembagaan ya bisa membantu kinerja atau performance dari 7 kota kabupaten. Nah, disinilah saya kira uniknya, di mana kita perlu melihat bagaimana wilayah ini berkembang sesuai dengan misinya. Nah, Jawa Barat, pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan misi kepada wilayah metropolitan ini untuk menjadi kutub pertumbuhan baru Jawa Barat. We have to start growing and developing by design, tidak lagi by chance. Jadi harus bisa growing nih kita gitu. Nah, sehingga apa yang kami perkenalkan adalah
kami melihat 7 kota kabupaten ini bukan sebagai sebuah wilayah kewenangan, tetapi ini adalah sebuah wilayah ekonomi, kesatuan ekonomi yang sinergistik. Nah,